Nah, bismillah. Lafaz selanjutnya wahatani as-syafa'atani khosotani lahu. Dua buah syafaat ini khusus buat beliau saja. Jadi syafaat ahli mauqif agar diputuskan ya perkara di antara mereka ya. Dan syafaat untuk ahli surga khusus bagi beliau yaitu Nabi Muhammad. Oleh karena itu Adam dan ulul azmi minta uzur karena tidak mampu memberikan kedua syafaat itu. Di sana juga ada syafaat yang ketiga yang khusus bagi Nabi yang tidak terjadi pada selain beliau. Yaitu syafaat buat pamannya Abu Thalib ya, sehingga diringankan siksaannya di neraka. Kalau hari Senin katanya ya? Nggak tahu, cuma ini beda lagi. Abu Thalib diringankan nanti di di neraka. Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir sebagaimana dijelaskan dalam As-Sahihain dan selainnya. Paman-paman Rasulullah jumlahnya ada 10 orang tuh, banyak ya, banyak. Yang menjumpai Islam di antara mereka cuma 4 ya, tuh 4, cuma Hamzah, Abbas ya. Kalau Abdullah bapaknya Kanjeng Nabi enggak, masih muda gini ya, bapak Nabi tidak. Abbas ya, Hamzah ya gitu. Hamzah sahabat ya. Hamzah itu paman Nabi. Hamzah. Lawat bungkul gitu. Ya. Istrinya Hamzah, Abbas. Ini yang dikisahkan aja dulu ya. Ada 4 ya, tapi 2 orang dalam keadaan kekafiran dan 2 orang masuk Islam. Nah, ya. Jadi sisanya tinggal 2. Jadi dia itu menjumpai Islam tapi nggak masuk Islam ya, yang 2. Sedangkan Hamzah dan Abbas masuk Islam gitu. Ya. Jadi yang 4 ini menjumpai Islam tapi yang beriman cuma 2. Paman beliau yang kafir di antaranya Abu Lahab. Abu Lahab dia berlaku jelek kepada Rasulullah dengan sejelek-jelek perlakuan. Dan Allah menurunkan satu surat khusus namanya surat Al-Lahab ya, yang menjelaskan dirinya, dia dan istrinya Ummu Jamil yang membawa kayu bakar dalam satu surat sempurna yang mencela dan mengancam keduanya. Itu yang pertama Abu Lahab. Yang kedua Abu Thalib. Nah, dia sangat bagus pelakuannya kepada Nabi dengan pelakuan yang baik ya. Lagi agung dan ma'ruf. Di antara hikmah Allah ketika dia menakdirkan kekafiran Abu Thalib. Karena kalau tidak ada kekufuran, niscaya tidak akan terjadi pembelaan seperti ini kepada Rasulullah. Bahkan dia akan disakiti sebagaimana Rasulullah disakiti. Akan tetapi kedudukan Abu Thalib yang terpandang di sisi Quraisy dan tetapnya dia dalam kekafiran menyebabkan orang Quraisy mengagung-agungkannya gitu ya. Maka dari sini merupakan pelindungan bagi Rasulullah. Nah, yang beriman cuma 2, Abbas dan Hamzah ya. Lebih utama daripada Abbas sampai-sampai Rasulullah menggelari beliau dengan singa Allah ya. Insyaallah.
Beliau terbunuh dalam perang Uhud dan Nabi menamainya dengan sayyidnya para syuhada. Masya Allah. Ya, Hamzah. Hamzah, iya. Hamzah yang terbunuh. Jadi Hamzah itu lebih utama daripada Abbas nih, ya. Hamzah Terbunuh di perang naon? yang terbunuh di perang Uhud. Kalahnya perang Uhud ya. Iya. Nabi menamakannya sayyidnya para syuhada. Bukan rampasan perang. Iya. Jadi pokok. Ya. Maka tentang Abu Thalib, Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberi syafaat kepadanya padahal dia kafir. Nah, Abu Thalib dikasih syafaat, tapi diringankan. Maksudnya itu syafaatnya untuk meringankan, ya, meringankan siksa Abu Thalib. Maka hal ini merupakan pengecualian dari firman-Nya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah akan bermanfaat baginya syafaat orang yang memberi syafaat. Surah Al-Mudatsir ayat 8. Akan tetapi ini adalah syafaat yang tidak akan mengeluarkan dia dari neraka. Bahkan siksaannya itu mengenai kedua kakinya saja. Tapi otaknya mendidih, gitu ya. Jadi hanya kaki aja otak mendidih. Ya, si kakinya dikasih terompah panas, ya, sampai otaknya mendidih, golak. Tetap panasnya luar biasa, ya. Itu juga yang paling ringan, ya. Apakah dunia ya verifikasi aja. Paling ringan siksaan di neraka, tuh ya. Apalagi yang paling berat, tuh, Masya Allah. Walaula ana lakana fit darakil asfali minan nar. Kalaulah tidak karena syafaatku, niscaya dia berada dalam kerak dasar neraka. Ya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan hal ini bukan karena pribadi Abu Thalib, akan tetapi karena pembelaan dia kepada Nabi dan para sahabatnya.